Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'ati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatin wa auladuhu abraran wa hulatahu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Allah memberikan nikmat kepada kita selalu, tidak pernah terputuskan. Nikmat sehat sehingga kita pada saat ini diberi untuk melaksanakan salat Jumat oleh Allah. Terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tadi saya membacakan satu ayat, kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang menjadi pokok bahasan pada Jumat ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan tadi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 macam kebahagiaan manusia. 4 macam. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, yaitu memiliki atau mempunyai istri yang solehah.
Dan yang kedua, wa auladuhu abraran, mempunyai anak yang berbakti. Yang ketiga, wahulata'uhu salihina, yaitu memiliki teman bergaul yang baik. Dan yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, yaitu memiliki atau mempunyai rezeki atau usaha di dalam negerinya sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah, yaitu memiliki istri yang solehah. Mohon maaf, ini saya tidak menggurui para jamaah. Dan mudah-mudahan sebagai peringatan bagi diri saya sendiri dan juga kita bersama, bagaimana untuk memiliki istri yang solehah. Sudahkah istri kita di rumah dan seorang istri yang solehah? Marilah kita bahas sedikit sebagai uraian. Istri yang solehah itu yaitu apabila seorang istri ditinggal oleh seorang suami, yaitu selalu berdekat kepada Allah. Dan bagaimana kita untuk membina istri yang solehah? Mohon maaf, kadang seorang laki-laki itu untuk membina, menjadikan istri yang solehah itu bermacam-macam ragam cara. Jadi berbeda tiap-tiap seseorang. Namun intinya kita mewujudkan istri yang solehah. Ada seorang laki-laki, seorang bapak, untuk mewujudkan, membina istri yang solehah itu dengan cara lemah lembut. Ada juga dengan pola yang cukup kasar. Ini oleh Rasulullah supaya diberitahu bagaimana untuk membina istri dan menjadikan istri yang soleh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk membina istri yang solehah itu, kita terhadap istri itu, kita harus mengayumi dalam perilaku istri yang di rumah. Tidak sedikit yang dikerjakan seorang istri di rumah itu ketika ditinggal oleh bapak. Tidaklah mudah jadi seorang istri yang solehah di saat seorang suami pergi bekerja meninggalkan rumah. Istri yang solehah itu, bapak adalah seorang pimpinan yang membina istri. Kita harus mengayumi istri, bukanlah secara egoisme. Karena saya laki-laki, ar-rijal qawwam 'ala, laki-laki itu di atasnya perempuan. Tidaklah begitu. Kehidupan keluarga bersama suami dan istri, kita harus
menyayangi, mengayumi. Barangkali ada seorang pegawai masih menunggu gajian 1 bulan. Barangkali ada pekerja yang tinggal menunggu 1 minggu. Rezeki yang kita dapat untuk istri itu bukanlah satu-satunya, bukanlah satu-satunya. Inilah satu penghasilan dari saya. Kalau bukan saya, kadang-kadang ada yang seorang bapak, seorang suami itu bersikap, oh aku satu-satunya yang menafkahi, yang mencari rezeki dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lewat khutbah pada saat ini, saya juga ingin memperingati pada diri sendiri, juga para jamaah. Janganlah karena kita punya penghasilan, itu satu-satunya penghasilan saya. Kalaulah saya berpendapat begini, penghasilan 1 bulan yang diberikan kepada istri atau penghasilan per minggu yang diberikan kepada istri bukan satu-satunya rezeki yang dimiliki oleh seorang suami. Rezeki anak 1, 2, 3 anaknya 1. Rezeki anak kumpul jadi 1. Rezekinya istri jadi 1, kan 1 keluarga. Oleh karena itu, jiwa egoisme terhadap suami itu marilah kita dengan lunak. Jangan egoisme, oh ini satu-satunya penghasilan saya, kalau bukan saya, jangan. Oleh karena itu, lewat khutbah ini, seorang suami, seorang laki-laki, janganlah bertepuk dada, ini satu-satunya penghasilan. Kalau bukan saya, itu mohon itu dibuang jauh-jauh. Karena rezeki yang kita miliki bersama istri dan anak itu adalah kekompakan istri 1 keluarga. Itu pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa auladuhu abraran, memiliki anak yang berbakti pada kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu sekarang apalagi zamannya seperti zaman modern, zaman elektro. Anak adalah satu-satunya mahligai, satu harta yang tidak ada bandingannya sedunia. Dunia dan isinya bukanlah dibanding adalah anak. Kenapa begitu? Kita memiliki mobil mewah, rumah megah, gaji yang berlimpah dan lain sebagainya, jabatan yang tinggi. Kita mati nggak ikut, nggak dibawa. Mobil, rumah, jabatan dan gaji dan lain sebagainya bukan satu-satunya. Semua tidak ikut. Tetapi kita membina anak supaya berbakti kepada kedua orang. Kita mati, anak angkat tangan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini simpel aja doa dari Rasulullah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, permohonan si anak, dan ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, seperti menyayangi aku waktu kecil. Itu doa anak pada orang tua ketika sudah meninggal.
Itu manfaat untuk membina anak supaya berbakti kedua orang tua. Bagaimana di saat kita ketika menyayangi waktu kecil? Pernahkah saudara para jamaah itu melihat kedua orang tua menggendong anaknya, kemudian ngompol di pangkuannya? Sering kan? Mungkin para jamaah sendiri yang terjadi seperti itu. Tapi selama ini saya belum pernah melihat kedua orang tua, bapak dan ibu menggendong anaknya, kemudian mempipis di pangkuannya, kemudian dibuang begitu saja, dilempar. Tidak, tetap dicium. Kata Rasulullah, kama rabbayani shaghira, seperti menyayangi aku. Beol, pipis dan lain, tetap dicium. Itulah kama rabbayani. Oleh karena itu para jamaah, anak adalah satu-satunya mahdi gaib. Kata Rasulullah, tidak ada bandingannya dengan harta yang kita miliki, walaupun dunia terisi. Oleh karena itu, para jamaah, sekarang dunia elektronika, anak-anak kecil sekarang sudah memiliki HP, memiliki ini. Tolong, memang HP itu ada manfaatnya dan mudaratnya lebih besar. Tolong dikontrol, jangan dibiarkan bebas seperti ini. Anak-anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wahunatau solihina, yaitu memiliki atau mempunyai pergaulan yang baik. Hadirin jamaah sholat Jumat yang memiliki pergaulan yang baik itu yang sangat hati-hati. Mungkin para jamaah atau bapak-bapak yang sudah tua, kita ngopi bareng di warung, kita harus punya pergaulan yang jangan terlalu bebas. Anak-anak dijaga kita, anak-anak didik kita dijaga supaya bergaul. Pergaulan yang bebas, bergaul, berteman dengan bebas, sangat yang membahayakan. Apalagi temannya tidak baik. Oleh karena itu kata Rasul, kata Allah, kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat yang hendaknya mempengaruhi teman-teman pergaulannya. Kita diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya umat, harus mempengaruhi teman pergaulan. Itu yang kita harus jaga setiap hari. Pergaulan sangat hati-hati. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang terakhir yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, memiliki usaha, memiliki rezeki di dalam negerinya sendiri. Zaman Rasulullah itu adalah, kata Rasulullah, walaupun kita mencari kayu bakar ke hutan itu, lebih baik di penghasilan atau rezeki yang dekat rumahnya sendiri, bukan di luar, maksudnya kata Rasulullah. Tapi sudah pergaulan sekarang, dunia sudah berubah di zaman Rasulullah. Tapi jangan sekarang ada yang punya penghasilan di luar negeri dan lain sebagainya. Ada. Cuma yang harus kita kendalikan, kuntum khairu ummah itu jangan dilepaskan sebaik-baiknya. Dimanapun kita hidup, di dalam negeri, di luar negeri pun, kita jangan hanyut dan lari kepada pergaulan bebas. Apapun yang lingkungan sangat besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan
sedikit ini 4 yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yaitu istri yang baik, istri yang solehah, anak yang berbakti, kemudian pergaulan yang baik, dan punya usaha dalam bisnis, apalagi begitu. Mudah-mudahan menjadi barakah untuk kita semua. Aku lihada fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittisal bihablillah yarti'ati 'anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan kepala, hubungkan hati kita, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan 4 yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita miliki bersama. Istri yang solehah, anak yang berbakti, pergaulan yang baik, dan rezeki yang barokah di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi akbar.